isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, sahabat, kita masuk di Radio Sahabat Isoman pagi hari ini ya. Setiap jam setengah 9 setiap hari kecuali hari Minggu kita nanti akan mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai ya cerita-cerita suka duka ya, cerita-cerita positif tentunya yang bisa memberikan semangat bagi mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ya, atau sedang melakukan isolasi mandiri di rumah yang saat ini sedang terpapar COVID-19. Mudah-mudahan dengan cerita-cerita ini semangat mereka kembali tumbuh ya, semangat untuk sembuh tentunya kembali tumbuh dan memberikan pengaruh yang positif buat mereka. Dan sahabat, nanti hari ini hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, nanti kita akan bergabung dengan Mas Budiono atau dipanggil Cak Budi ya. Cak Budi. Beliau ini aktif sebagai YouTuber juga. Kalau misalnya Anda suka kuliner, nah Cak Budi ini biasanya mereview makanan-makanan di beberapa daerah ya. Makanan-makanan khas yang menggugah selera gitu. Baik, kita langsung sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Budi. Waalaikumsalam, Cak. Oke, bagaimana kabarnya Cak Budi? Alhamdulillah sehat, Cak Ilham. Masih aktif sebagai YouTuber? Insya Allah aktif terus. Aktif terus. Ini Agustus, ada PPKM masih aktif ya? Gini, kita menyiasati. Ketika kemarin kita PPKM nggak ada warung yang boleh dine-in sama sekali. Saya beli, kemudian bungkus, kemudian dimakan di tempat lain gitu. Misalkan di dalam mobil atau di taman. Atau bisa juga saya bawa pulang ke rumah gitu. Kita rekaman di studio. Oh iya ya, ternyata jadi, meskipun ada PPKM masih aktif juga ya. Nggak berhenti ya. Iya. Oke. Ini sebagai YouTuber apalagi mereview makanan, tentunya suka melalang buana gitu kan. Kemana, karena kan memang ini tuntutan pekerjaan atau hobinya dari Cak Budi begitu. Nah, Mas, ini kan berkaitan dengan COVID-19 gitu ya. Ternyata mungkin Mas Budi ini juga saya yakin pasti sudah menerapkan protokol kesehatan, ya kan? Apalagi sering kemana-mana begitu ya. Tapi akhirnya kena juga nih. Bisa cerita nggak, Mas? Awal mula terkena kapan, kemudian gejalanya seperti apa, kemudian perasaannya bagaimana? Silakan. Ya benar, memang saya sudah menerapkan protokol kesehatan itu sejak bahkan di Indonesia belum diumumkan bahwa COVID masuk ke sini, saya sudah hati-hati gitu. Kalau biasanya kemana-mana los-losan gitu, ya sudah mulai menyiapkan masker gitu kan. Terus apalagi begitu diumumkan bahwa COVID sudah masuk ke Indonesia, pertama, wah kita lihat lah, wait and see dulu. Ternyata di Jakarta, kemudian mulai menyebar kemana-mana. Kemudian ya sudahlah, pokoknya tahun 2000 itu sampai ada orang dekat yang kena, seorang sahabat, teman kulineran namanya Cak Tata itu sampai harus berpulang setelah berjuang beberapa hari. Tentu kami di lingkungan pergaulannya Cak Tata ya menjadi semakin waspada. Sudah teman sendiri nih, sudah semakin dekat nih kayaknya gitu. Saya berkeyakinan bahwa nanti pada semuanya akan kena COVID, cuman ya tetap berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya kan. Jadi kemana-mana prokes lah, pakai masker segala macam. Sampai rumah saya sebelum ketemu anak-anak itu langsung mandi dulu, ganti baju yang sudah dipakai itu langsung masuk mesin cuci. Apalagi istri saya tenaga medis. Awalnya di 2000 itu di Puskesmas Keputih juga bersentuhan langsung dengan pasien-pasien. Pulang sampai rumah juga ketat sekali menjaga protokol kesehatan. Sampai rumah langsung mandi,
ganti baju sebelum ketemu dengan anak-anak. Mobil itu setiap hari dalamnya disemprot pakai sanitizer gitu. Tangan apalagi kemana-mana saya bawain sanitizer gitu. Masker itu yang awal-awalnya masker kain, kemudian ganti ke masker bedah, kemudian masker yang lebih tebal lagi KN95. Upaya-upaya untuk menjaga protokol kesehatan itu sudah saya lakukan dengan ketat, termasuk di keluarga, termasuk sangat mengurangi kumpul-kumpul gitu. Kalau saya dulu sebelum ada COVID itu hampir setiap hari itu cangkruk gitu kan, di kafe atau di warkop gitu. Apalagi kantor saya di kafe biasanya, ngopi sambil ketemu klien, ngerjakan sesuatu gitu. Begitu ada COVID sudah sangat dikurangi gitu kan. Tapi ternyata ya di bulan April 2021 awal itu saya pulang ke Ponorogo, ke kampung halaman, karena dapat kabar orang tua itu sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya pulang, nyambangi langsung ke rumah sakit, ketemu bapak saya yang sedang dirawat, menggantikan ibu saya yang sudah 3 hari menjaga di sana gitu. Dan waktu itu ibu saya itu badannya sudah mulai terasa greges-greges gitu kan. Oh iya. Ya, tapi saat itu saya nggak berpikir kalau itu C19. Karena saya pikir mungkin ibu saya ini kecapean karena menjaga 3 hari di rumah sakit, tidurnya di lantai cuma beralaskan kasur tipis gitu. Akhirnya ibu saya pulang, saya jaga. Di saat itulah bapak saya merasa langsung sehat gitu. Aku langsung sehat, minta pulang hari ini gitu. Terus sebelum pulang itu saya sempat ngobrol sama dokternya, kira-kira bapak ini penyakitnya apa gitu. Karena waktu itu keluhannya nyeri di punggung. Tapi saya ngobrol sama dokternya, itu katanya ini sebenarnya bukan itu penyakitnya. Pemicunya itu dari lambung. Gitu. Dari lambung ada masalah, kemudian terjadilah nyeri ke sana. Gitu. Oke, tapi disetujui untuk pulang dan ternyata sore itu ngajak makan gitu kan, karena sudah beberapa hari di rumah sakit, pengen banget makan soto. Katanya setelah nonton video saya terus nafsu makannya timbul. Akhirnya sore saya ajak ke warung soto dan ternyata cuma 1 sendok itu sudah nggak doyan. Waduh, itu sebenarnya ciri khas dari C19. Tapi waktu itu saya pun belum nyangka kalau itu C19. Ibu saya ya tentu saja ya, karena saya sudah lama nggak pulang gitu, ngempet pulang dari lama banget, ketemu orang tua tentu ya peluk-pelukan lama, terus kita cium-ciuman gitu kan, ya sudah terjadi kontak yang sangat dekat tanpa menggunakan masker. Kemudian hari Jumat di Ponorogo, badan saya malam-malam tiba-tiba rasanya terasa seperti merotoli, woro kabeh gitu kan, kayak ibaratnya kita sudah lama nggak jogging, kemudian langsung jogging 10 kilo, nah itu kan pegel banget di badan. Rasanya itu 10 kalinya itu pegelnya. Saya sampai nggak bisa tidur, gelisah, badan itu tak blonyoy minyak kayu putih, gak ngefek, langsung aku minta minyak kapak ke orang tua itu, tak blonyoy sekujur tubuh. Menjelang pagi baru bisa tidur ya, karena mungkin sudah kecapean. Tapi besoknya hari Sabtu sudah enakan, sehingga saya hari Minggu itu pulang ke Surabaya karena ada janjian untuk ketemu peserta coaching. Nah, di Surabaya hari Minggu itu saya langsung pijet dan badan sudah enakan. Ternyata tentu ya sampai Surabaya ketemu anak, ketemu istri ya seperti itu, peluk-pelukan, cium-ciuman dan lain sebagainya. Terjadi kontak erat kan dari saya, kemudian nyentuh mereka gitu. Hari Selasa kepala saya terasa ngeliyeng, jadi seperti susah konsentrasi, terus agak demam. Nah, saya tanya ke istri kebetulan di praktek di Rumah Sakit Dr. Suwanti, saya WA gitu. Saya tanya kondisinya, ternyata juga mengalami hal yang sama, seperti kepalanya ngeliyeng, agak demam gitu. Terus agak siang saya pengen makan mie instan ya gitu kan. Akhirnya makan mie instan lah saya. Makan mie instan itu biasanya kan enak gitu kan. Iya. Ya kan, nah, micinnya itu kan. Ternyata rasanya sama sekali nggak enak. Gimana rasanya, Mas? Nggak ada rasanya, pokoknya rasanya tuh nggak enak lah, nggak seperti biasanya. Saya pikir, waduh ini mie instan ini ada salah apa ya kayak gini gitu. Bukan pahit atau asin nggak ya? Bukan pahit, bukan asin, tapi nggak jelas rasanya. Oh iya. Ya, akhirnya aku mulai berpikir, loh,
ini jangan-jangan D19 gitu. Akhirnya istri saya cek lagi agak sore gitu, karena pulangnya waktu itu 2:30. Saya tanya, gimana kondisimu? Katanya semakin pusing gitu. Waduh, ini kayaknya kita terinfeksi deh gitu kan. Saya nunggu dia pulang, begitu pulang saya langsung ajak ke satu klinik gitu untuk PCR. Begitu PCR, oke, sore itu saya minum paracetamol untuk menghilangkan demamnya. Kemudian demamnya sudah hilang, akhirnya malam saya karena merasa baik-baik aja, akhirnya keluar sama teman-teman, sama kameramen 2, itu mau makan di daerah Kedung Doro, tapi cuman pesen aja, nggak jadi syuting karena di sana suaranya ribut banget, ada orang lagi bawa musik berjalan gitu. Nah disitulah rasa makanan itu juga nggak bisa diterima sama lidah saya gitu. Yang biasanya sambal itu pedes, sama sekali nggak ada pedesnya. Ikan goreng yang biasanya gurih. Itu sama sekali nggak ada gurihnya. Nah kemudian di saat saya sudah pulang di perjalanan, saya terima WA atau email ya, saya terima WA atau email dari klinik bahwa ternyata statusnya positif. Langsung terus terang kaget, tapi saya berusaha menenangkan diri, saya langsung kontak istri, aku positif. Ternyata dia juga positif juga, sama, barusan dapat WA atau email yang sama gitu. Nah, sampai rumah, ternyata anak saya yang gede itu mulai sambat. Badanku rasanya merotoli gitu, sampai semua gitu. Terus yang kecil itu mulai demam, wewel banget semalaman. Aduh, bersamaan ya, Cak Budi ya? Akhirnya anak kecil, anak gede, sama satu asisten rumah tangga itu saya ajak PCR besoknya di lab yang sama. Dan siang-siang, sore sudah keluar hasilnya, ternyata kami positif semua. Tentu kaget, tapi saya berusaha menenangkan diri dan menenangkan anggota keluarga yang lain bahwa ini insya Allah pasti sembuh. Jadi keyakinan itu yang saya tanamkan. Nah begitu tahu positif, Bude di tempat kami itu yang dari awal tuh nggak terasa apa-apa, tiba-tiba langsung drop gitu, langsung badannya greges segala macem. Dia mengalami gejala yang paling parah di rumah ini ketika tahu kalau positif. Jadi mungkin ya efek psikologis gitu kan, mungkin bahwa sebelumnya belum terasa, tapi karena sehari sudah kontak erat sama anak saya, begitu dinyatakan positif langsung drop kondisinya. Tapi terus, jadi setiap hari saya memotivasi, gimana kabarnya Bude, nggak apa-apa, ini sembuh kok gitu kan. Nah, ketika tahu positif, saya istri ngabari ke Puskesmas Keputih, kemudian ditanyain satu-satu gejalanya apa, Pak Budi apa gejalanya, Ibu gejalanya apa, adik Mas Isam apa, adik apa, Bude apa gitu. Besoknya langsung kita dikirimi obat-obatan. Jadi ada, kalau yang saya terima itu obat antivirus, kemudian obat antibakteri, terus sama obat anti lendir apa itu ya, untuk mengencerkan dahak gitu. Itu sama antibiotik. Terus saya minum sesuai dengan perintahnya itu untuk 5 hari. Nah di hari apa itu ya, hari Kamis Jumat itu saya masih, karena sudah kadung janji untuk ngisi seminar pelatihan di UNESA, tetap saya jalankan dengan kondisi tubuh yang lemes, greges, rasanya merotoli kabeh awak, makan nggak bisa. Sebenarnya waktu itu kami langsung pesen catering harian gitu, karena kan kami pasti jangan sampai kita beraktivitas berat lah. Kalau bisa kita santai-santai aja, makanan kita pesen. Ternyata makanan yang kita pesen tuh saya nggak bisa makan gitu, bener-bener menolak segala jenis makanan yang ada nasinya. Muntah atau gimana, Cak Budi? Bukan muntah, tapi mual ya? Hampir mual. Saya kan paling benci kalau muntah kan, daripada muntah saya mending nggak makan gitu. Nah akhirnya siasatnya daripada nggak makan, kan kita butuh energi besar untuk melawan virus itu. Akhirnya saya menyiasatinya dengan makan buah-buahan. Buah-buahan tuh paling yang bisa masuk cuma anggur, pir, apel. Terus buah-buahan lain rasanya jadi aneh, seperti kates itu rasanya aneh. Terus minum itu kalau pagi saya bangun jam 5 subuh itu langsung mandi keramas, kamar saya nyalakan mesin untuk ozonizer itu, baju langsung masuk mesin cuci, habis sholat subuh, tetap itu sholat subuh ya, badan terasa lemes gak karu-karuan, tapi jangan sampai kita melupakan ibadah.
Langsung habis sholat subuh online sambil minum madu 1 liter. Jadi madunya nggak 1 liter, gelasnya 1 liter, tapi madunya banyak juga di bawah. Airnya panas, saya aduk gitu, saya minum pelan-pelan sambil kerja. Kemudian kurang lebih jam 8 gitu saya keluar rumah, DD di panas-panasan. Saya cuma pakai celana pendek, baju saya lepas. Kebetulan saya tinggal di perumahan yang cukup sepi, apalagi biasanya sih banyak anak kos-kosan ya di depan-depan gitu. Tapi karena kampus libur, jadi yang ngekos pada pulang. Akhirnya saya bisa berjemur diri gitu selama sekitar 10-15 menit. Habis itu masuk lagi, makan buah, itu sudah cukup capek banget rasanya, langsung tidur lagi. Nah, kira-kira saya terus terang nggak ngabari ke orang-orang, hanya beberapa orang yang saya kabari. Orang tua nggak saya kabari, terus mertua saya kabari, karena mertua ini sering sekali datang ke Surabaya tiba-tiba. Mertua tinggal di Pasuruan, kadang tiba-tiba tuh datang ke Surabaya gitu, habis beli kain atau apa, tiba-tiba mampir gitu. Nah itu saya kabari, tolong jangan kesini dulu, gitu. Kami lagi positif, isolasi mandiri di rumah. Gitu. Ternyata malah besoknya datang ke sini, bawa buah-buahan, madu segala macam. Tapi ya cuman di halaman rumah gitu, nggak sampai masuk, nggak sampai sentuhan gitu. Dari jarak 2 meteran gitu ngobrolnya. Kemudian hari itu gejalanya bervariasi ya. Kalau anak kecil itu malamnya terasa greges, lemas, ada yang demam, itu paginya sudah pencilaan lagi, sudah sehat mereka. Jadi anak nggak ada masalah, alhamdulillah langsung sembuh, cuman sehari gejalanya. Kalau istri lumayan lebih berat dari saya, yang kalau Bude itu juga sampai saya sudah enakan itu hari kelima, Bude masih tidur klesetan di luar di emper gitu, katanya sumuk banget di kamar. Hari Jumat kami sekeluarga dijadwalkan untuk PCR di Suwandi, di rumah sakit Suwandi tempat istri praktek. Pagi-pagi kami ke sana, saya sudah berani nyetir. Posisinya waktu itu Bude masih batuk pilek, saya sudah nggak masalah, tinggal geliyeng sama lemes saja. Istri masih batuk-batuk, greges juga, anak sudah nggak apa-apa, sudah pencilaan sejak hari kedua itu. Swab kemudian malam, besoknya hasilnya keluar. Ternyata sudah negatif semua kecuali istri. Kemudian termasuk Budenya juga negatif ya Mas? Bude sudah negatif, yang paginya berangkat ke rumah sakit itu masih greges, masih lemes. Begitu dengar kalau sudah negatif langsung sehat seketika. Ya. Langsung besok lusanya langsung pamitan pulang ke Ponorogo. Pak, saya pulang ke Ponorogo, mau istirahat di sana gitu. Oke Bude, monggo. Akhirnya Bude istirahat memulihkan diri di Ponorogo. Saya di rumah sini ya biasa aja sama istri, meskipun istri masih positif, dia tetap pakai masker di rumah. Anak juga tetap tidur sama istri, kalau saya di kamar terpisah. Tanggal 20 istri dijadwalkan untuk PCR lagi di Puskesmas Keputih dan alhamdulillah sudah negatif. Pengalaman isolasi mandiri ini karena gejala kami serumah itu termasuk, kalau kita lihat kategorinya termasuk gejala ringan. Yang saya lakukan adalah harus sering-sering ngontrol SpO2, kadar oksigen. Kita punya oximeter itu sampai, saya punya, istri punya. Kemudian tensimeter juga punya. Gitu. Jadi sering-sering dicek. Saya kalau ngelihat kadar oksigennya itu sekitar 95, 96, 97, 98 gitu lah. Jadi itu saya merasa aman-aman aja untuk isolasi mandiri. Tapi buat teman-teman, jangan sampai nekat isolasi mandiri kalau saturasi oksigennya itu di bawah 95. Menurut saya sebaiknya langsung menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Rumah sakit rujukan COVID, kalau di Sidoarjo mungkin ya di RSUD Sidoarjo. Jangan khawatir, ini salah satu penyebab ya teman-teman kenapa nggak langsung ke rumah sakit. Ternyata setelah saya tanya, kenapa kan di rumah sakit? Aduh, kan duit biaya, Cak. Jangan khawatir, COVID ini semua ditanggung sama pemerintah. Jadi teman-teman kalau sudah positif COVID, hasil swab di lab gitu atau di puskesmas, kalau di puskesmas mungkin sekarang lama banget karena harus antri se-Surabaya diproses di lab Kesda, mungkin bisa lebih dari 3 hari. Lebih baik menurut saya kalau teman-teman merasakan gejala langsung datang ke lab. Kita bayar keluar duit satu orang katakanlah 1 juta itu ojo eman-eman gitu, karena demi segera tahu kondisi kesehatan kita. Kalau kita positif, kita segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga.
Kalau kita nggak tahu positif kan mungkin di rumah ya sekelewas-kelewes saya nggak maskeran, ketemu anak, istri segala macam bisa ketularan gitu. Tapi begitu satu orang mengalami gejala langsung cek positif, langsung preventif kan, langsung pakai masker, isolasi mandiri, sehingga yang lain nggak ketularan. Oke, Cak Budi, tadi kan kebetulan satu keluarga kena semua nih. Dalam melakukan interaksi ini, apakah ada semacam batasan-batasan atau nggak ada, dalam arti biasa-biasa saja karena memang semuanya kena begitu. Tapi karena memang tidak semua orang ini kan punya gejala yang sama, ada yang berat, ada yang ringan. Nah, beda-beda. Iya, gimana ini Mas waktu itu? Kalau saya tetap pakai masker ya, jadi serumah itu begitu dinyatakan positif, saya pakai masker, istri pakai masker, dua anak itu juga disiplin, Budi juga pakai masker semua gitu. Itu kalau ketemu ya, tapi kalau kita sudah masuk kamar masing-masing ya, masker dilepas, kita istirahat senyaman-nyamannya. Tapi senyaman-nyamannya COVID atau seringan-ringannya gejala itu, kalau COVID yang ada gejalanya, itu yang saya rasakan itu sangat tidak enak. Yang disebut gejala ringan itu ya badan greges gak karu-karuan, rasanya tulang merotoli gitu. Iya. Jadi tapi nggak sesak ya Mas ya? Alhamdulillahnya saya nggak sesak, dan alhamdulillahnya juga istri saya yang punya komorbid sesak nafas itu alhamdulillah sama sekali nggak sesak pas positif. Karena istri saya sebenarnya sudah vaksin komplit, sudah vaksin 2 kali di Rumah Sakit Suwanti. Cuman virus yang saya bawa dari Ponorogo ini menurut gejala yang kami rasakan itu sepertinya itu virus varian dari Inggris. Bukan Delta. Jadi, itu ya, bukan ya? Bukan, sebelum Delta. Jadi saya pulang hari Minggu, itu hari Selasa serumah sudah ketularan gitu. Jadi cepet banget. Kalau yang varian lama itu kan sampai 1 minggu, 2 minggu baru keluar gejala. Kalau ini sehari 2 hari langsung keluar gejalanya. Oke. Cak Budi, ini dari proses terpapar sampai merasa sembuh, itu kira-kira lebih dari 10 hari atau cuma seminggu saja? Kalau dari mulai merasakan gejala, sebenarnya totalnya 2 minggu. Oh, 2 minggu. Saya ya, kalau awalnya kan saya sudah merasakan di Ponorogo itu hari Jumat, yang badan rasanya merotoli itu. Mungkin itu infeksi awal virusnya langsung nyerang ke sendi-sendi gitu, tapi berusaha saya netralisir gitu kan. Begitu saya capek lagi di Surabaya muncul lagi gitu kan. Jadi totalnya kalau dari Jumat ke Jumat itu 2 minggu. Tapi itu yang status positifnya ya. Setelah positif itu setelah negatif jangan dikira sudah langsung sembuh gitu aja. Saya itu untuk memulihkan anosmia, yaitu kemampuan hidung yang error sama lidah yang error, itu hampir 1 bulan. Jadi baru bisa mereview makanan sebulan kemudian ya. Saya sudah nge-review makanan seminggu kemudian, cuman ada rasa yang sangat susah untuk dideteksi. Misalkan pedes gitu. Teman saya itu sudah gobios, itu menurut saya loh gak pedes belas sih gitu. Waduh. Jadi ambang pedasnya bertambah gitu. Cuman sekarang alhamdulillah sudah kembali. Jadi pedes ya sudah terasa pedes gitu. Terus dulu pas waktu positif tuh sempat merasakan kalau dadar jagung, nasi, terus nasi bakar itu rasanya seperti karet yang terbakar itu. Jadi, ambune ku sangit-sangit ya apa gak enak gitu, langsung mual gitu. Nah itu untuk memulihkan itu yang agak lama. Nah saya mengikuti nasihat dari dokter yang istri konsultasi itu di Suwanti. Kalau anosmia itu harus anosmia dan yang lidah nggak bisa merasakan itu harus dilawan dengan cara melawan itu gitu. Misalkan saya nggak bisa ngerasakan soto gitu, soto biasanya ngene kok ngono gitu. Akhirnya kamu harus sering-sering makan soto sampai soto itu terasa lagi seperti soto biasanya. Gitu. Akhirnya, waduh itu tiap pagi itu saya habis tiap pagi makan soto di Empong Malang. Sampai sotonya kembali terasa seperti semula. Iya, berasa serehnya, daun jeruknya gitu ya, Cak ya. Iya, ini Cak saya ingin tahu juga nih ya, apa ya kira-kira ya, maksudnya Cak Budi ini sembuh, tentunya kan
mungkin ada pihak-pihak lain yang membantu gitu ya. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Tentu saja banyak banget pihak-pihak yang membantu, terutama ketika isoman itu kami langsung ngabarin Puskesmas Keputih dan langsung dihubungi, di tracing, kamu kontak erat sama siapa aja, yang kontak erat dijadwalkan untuk PCR di sana gitu. Cuman saya kan ngamatin dulu nih, kontak erat saya itu setelah di sini itu ada tukang pijet, kemudian tukang cukur, kemudian ada 2 kameramen saya. Itu sudah saya cek semua di hari kedua ketiga. Pokoknya begitu saya positif, saya langsung kabari, Rek, aku positif. Nek awakmu kroso geges atau segala macam, langsung ngomong nek aku, nanti tak swabkan, gitu. Tak PCR-kan. Ternyata enggak. Gitu. Alhamdulillah mereka enggak kena semua. Terus sama Puskesmas Keputih langsung dikirimi obat-obatan dan kita dipantau juga. Terima kasih banget buat Puskesmas Keputih Surabaya yang sangat sigap. Kemudian pengurus kampung, RT, RW itu juga perhatian, ibu-ibu PKK kampung kami itu ngirimi jajanan, kemudian mertua kami juga ngirimi jajanan. Kemudian salah satu food vlogger terkenal, MG Dalenaf, itu sempat ke Surabaya, waktu itu ngajak collab, saya sudah oke, mau ngajak bikin video bareng, ternyata di hari hanya pas saya positif, jadi saya nggak jadi untuk bikin video bareng sama MG Dalenaf. Itu juga support dengan kirim macam-macam makanan. Ada teman-teman kami juga, teman-teman istri, itu juga makanan itu nggak pernah berhenti datang ke rumah kami. Meskipun hanya beberapa yang bisa kami makan. Karena kondisi lidah sama hidung kan masih error ya kan. Kemudian tentu saja doa dari teman-teman yang sangat sedikit banget yang saya tahu. Jadi yang saya kabari. Begitu saya sembuh baru saya berani ngabari. Karena saya prinsipnya nggak mau bikin repot. Cak Budi, dari apa yang sudah dialami oleh Cak Budi, tentunya kita juga ingin ya mendengar cerita-cerita yang positif begitu ya, anjuran-anjuran, nasihat atau mungkin saran-saran gitu ya bagi pasien yang saat ini dirawat. Tentunya dengan pengalaman yang sudah dialami begitu. Apa yang bisa kita petik dari pengalaman Mas Budi sendiri? Kalau yang saya bisa ceritakan ke teman-teman yaitu bahwa kita kalau terkena COVID ini, padahal kita sudah menjaga prokes ya, itu sudah giliran kita. Nanti mungkin semuanya juga akan terkena gitu. Tapi begitu kita terkena, yang paling penting adalah menjaga optimisme bahwa insya Allah ini nanti pasti akan sembuh. Itu keyakinan yang pertama kali harus ditanamkan. Kemudian jangan sampai ada ketakutan seperti waduh nanti kalau mati gimana itu. Itu ketakutan seperti itu bisa menguras energi. Padahal energi itu mestinya dialokasikan tubuh kita untuk melawan virusnya. Nah kalau energinya habis dipakai mikir yang enggak itu malah bahaya. Jadi ketakutan biasanya ketakutan yang paling besar itu ketakutan untuk mati gitu kan. Untuk konsumsi, misalnya mungkin bisa apa obat-obatan, makanan dan sebagainya. Kalau teman-teman nggak doyan makan, kalau nggak doyan makan harus tetap makan. Kalau saya makso makan bisanya buah ya, saya makan buah terus gitu. Minum karena biar dapat energi saya minum madu, jadi campur air hangat. Terus sama sekali nggak minum air dingin. Jadi minumnya cuma air hangat, campur madu atau air hangat tok. Kalau obat-obatan saya nggak bisa kasih sugesti ya, karena itu kan ada urusannya dengan medis. Kalau obat-obatan sebaiknya teman-teman yang sedang terjangkit ini konsultasi dengan dokter. Jadi ojo ngawur, misalnya waduh obat ini katanya manjur terus beli, jangan. Karena setiap orang itu gejalanya beda dan yang paling baik ya kita konsultasikan dengan dokternya gitu. Harus dengan pengawasan dokter, apalagi obat yang keras, obat yang merah itu. Oke, baik. Cak Budi, terima kasih sekali. Ini sangat bermanfaat sekali. Sekali lagi terima kasih untuk informasi dan cerita-ceritanya, suka duganya ketika terkena C19, kemudian bagaimana merawat antar keluarga yang kebetulan memang kena semua begitu ya, dan melewati semua itu begitu. Dan ini mudah-mudahan bermanfaat dan jadi semangat buat sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit maupun sedang melakukan isolasi mandiri. Oke, Cak Budi, sukses dengan ini akun YouTube-nya Budiono Sukses ya namanya ya.
Oke. Silakan bisa dilihat nih ya di YouTube Budiono Sukses ya. Oke, Cak Budi, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur suwun. Oke, baru saja kita simak bagaimana kisah suka duka seorang Budiono, Cak Budiono, seorang YouTuber ya. Yang biasanya mereview makanan di YouTube gitu, menceritakan bagaimana melewati suka duka ketika terpapar, dan tidak hanya Cak Budiono saja tapi juga satu keluarganya kena. Sekali lagi sahabat, cerita-cerita yang inspiratif ini bisa Anda simak dalam radio Sahabat Isoman. Terima kasih. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 8:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.